kasih ya Tuhan Yesus, tu bagasan rohani, sai ma Yesus, bege panutup nahi, sai pasi ya Tuhan Yesus, jakon itu rohami, nungatiki parasian, sotung jolo salpui. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai amunisi kita mengawali hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang bertahta di surga, betapa besar kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, pimpinlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan melaksanakan firman yang diberitakan oleh hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Demikianlah firman Tuhan. Bob Sadino, pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang pangan dan peternakan, serta pemilik jaringan usaha Camp Food dan Camp Hicks, semasa hidup dikenal sebagai penular ilmu goblok untuk sukses. Ia berkata, "Setiap bertemu dengan orang baru, saya selalu mengosongkan gelas saya lebih dahulu. Mengapa? Sebab semakin goblok seseorang, akan semakin banyak ilmu yang diperolehnya. Sikap ini ada benarnya. Kita perlu merendahkan diri untuk belajar, sehingga pengertian kita semakin luas." Dalam teks ini, Paulus menyadari dirinya bukan orang yang pandai berkata-kata dan berhikmat menurut pandangan dunia. Secara fisik ia lemah dan sakit-sakitan. Ia menyebutkan bahwa ia datang ke Korintus dengan kelemahan, kegentaran, dan ketakutan. Ia pernah menjadi bahan tertawaan dan disebut sebagai si peleter oleh orang-orang Yahudi dan Yunani. Penyebabnya karena orang Yahudi selalu menuntut bukti, sedangkan orang Yunani menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan filsafat. Paulus dianggap tidak menguasai hal tersebut. Namun Paulus berhasil mengacaukan pemahaman yang kuat dari orang-orang yang berhikmat itu. Ketika Paulus meninggalkan Korintus, jemaat itu mulai terkontaminasi oleh pemahaman serupa. Paulus menyebutnya hikmat duniawi. Dalam gereja di Korintus, sebagian orang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian karena mereka sangat berpegang pada ilmu pengetahuan. Selain itu, ada juga keyakinan Yahudi yang tidak percaya kalau Mesias bisa mati. Mereka berpikir bahwa Mesias itu tangguh dan tak terkalahkan. Tak heran, kelompok ini memandang salib sebagai suatu kebodohan. Hal ini terjadi karena mereka tidak mau mengosongkan gelas dan bersikeras dengan pandangan mereka sendiri. Mereka tidak mau mencoba memahami cara pandang Allah dan sulit menerima pandangan yang berbeda. Demikian pula jika kita mau belajar. Alangkah baiknya bila kita mengosongkan gelas lebih dulu dan siap untuk banyak mendengar dengan rendah hati. Melalui hikmat Tuhan, maka kita akan bisa menerima berbagai kebenaran yang mungkin berbeda dengan pikiran kita sendiri. Kita juga tidak menganggap diri serba benar, tetapi bersedia untuk dikoreksi. Kiranya ini menjadi cara yang baik agar kita terus-menerus mau belajar dan bertumbuh.
secara jasmani maupun rohani. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu belajar dan bersedia membuka hati serta telinga untuk mendengar. Mampukanlah kami untuk melaksanakannya dalam hidup kami dan berbuah yang baik seturut kehendak-Mu. Kami berdoa dalam aktivitas kami di hari ini, kiranya Engkau tetap memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan, agar setiap yang kami lakukan berjalan dengan baik seturut yang Engkau kehendaki. Berkatilah seluruh jemaat dan para pelayan gereja-Mu. Berikan kesehatan dan kekuatan. Sembuhkanlah jemaat-Mu yang sakit, dan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, tambahkanlah umur yang panjang dan kesehatan. Terimalah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Jakon itu rohani, nungatiki parasian, sotung jolo sapui, nungatiki parasian, sotung jolo sapui.